再你问别人。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film kali ini menceritakan sejarah bersatunya negara-negara Cina yang dulu terbagi menjadi 7 negara. Dan di film ini juga mengajarkan kita kalau sebuah strategi yang tepat bisa mengalahkan musuh walau kalah jumlah. Dan tanpa banyak bacot, langsung saja kita gasken. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka. Pada tahun 370 sebelum Masehi terjadi peperangan antar negara di Cina. Sebuah negara bernama Zhou mengirim 100.000 pasukan yang terbagi dalam beberapa arah untuk menyerang negara Yan. Kota Liang yang terletak di antara kedua negara tersebut adalah posisi strategis untuk basis militer pasukan negara Zhou, sehingga membuat kota Liang menjadi sasaran pertama pasukan negara Zhou. Kota Liang tidak punya kekuatan untuk menghadapi besarnya pasukan negara Zhou dan hanya bisa mengharapkan bantuan dari suku Mojia. Suku yang pada masa itu dikenal sebagai penegak keadilan yang cinta damai dan ahli dalam strategi bertahan. Namun saat pasukan Zhou yang sudah mendekat dari beberapa arah menuju kota Liang, pasukan Mojia masih belum tiba. Dan inilah Battle of Warriors. Film diawali di aula kerajaan dan di sana sedang diadakan rapat paripurna mengenai kedatangan pasukan negara Zhou yang ingin menyerang kota Liang. Dan ini adalah Raja Liang. Dan juga ada anaknya raja yang bernama Pangeran Liang. Kemudian juga ada penasehat kerajaan yang kita sebut saja Roji. Di rapat itu Roji mengusulkan kepada raja untuk menyerah saja karena dirasanya tak mungkin menghadapi 100.000 pasukan negara Zhou. Sedangkan si pangeran udah ngebet pengen berperang dan membantai pasukan negara Zhou. Namun sang raja belum memutuskan apa langkah selanjutnya. Kemudian datanglah seseorang dari suku Mojia yang terkenal hebat dalam bertahan dan kita sebut saja dia Nanang. Dan begitu masuk ke dalam kota Liang, si Nanang mulai berceramah agar seluruh rakyat di kota itu termotivasi dan ikut melawan pasukan negara Zhou. Pangeran Liang yang dari tadi dengar ceramah si Nanang pun merasa Nanang terlalu bacot. Lalu menyuruh Nanang untuk membuktikan skillnya dan menghadapi pasukan Zhou yang sudah tidak sabar menggempur kota Liang. Nanang pun kemudian naik ke atas benteng lalu memandangi matahari seolah-olah mencari inspirasi. Kemudian Nanang mengambil sebuah anak panah dan mengikatkan seutas tali pada ujung anak panah tersebut. Dan kemudian Nanang meminjam sebuah busur dari prajurit yang bingung lihat tingkahnya Nanang. Sedangkan di luar kota Liang sudah berbaris rapi pasukan negara Zhou di bawah pimpinan Jenderal Asep, siap menunggu komando buat ecek-ecek itu kota Liang. Dan kini Nanang sudah berdiri di atas benteng kemudian memanah Jenderal Asep. Namun sayang panah tersebut meleset tetapi berhasil membuat Jenderal Asep terjungkal dari kudanya karena menghindari panah tersebut. Rupanya tujuan Nanang mengikat ujung anak panah tadi ialah untuk menambah jarak tembaknya. Dan aksi si Nanang tadi berhasil membuat pasukan negara Zhou mundur untuk sementara. Kita kembali lagi ke Raja Liang yang udah kayak dewa mabuk karena hobinya minum oplosan. Prajuritnya lagi bertempur, sang raja malah teler hingga ambruk tak sadarkan diri. Yang lebih membagongkan saat rajanya pingsan karena teler, semua orang yang di sana malah nyembah sang raja. Dan oleh karena si raja yang masih tak bisa bangun, Nanang pun tak bisa menemui beliau untuk membicarakan taktik bertahan. Dan pada malam hari ketika Nanang sudah sangat ngantuk, dia pun pergi ke kandang kuda dan tidur di sana hanya beralaskan jerami. Nanang memang orang yang sederhana apa adanya, tidak sombong dan baik hati. Kemudian datanglah salah satu jenderal pasukan berkuda kota Liang yang kita sebut saja Nia. Dan Jenderal Nia terlihat sangat marah melihat Nanang yang diperlakukan seperti orang biasa yang padahal baru saja menyelamatkan kota Liang. Keesokan harinya ketika raja sedang berpakaian dibantu beberapa selirnya, ada Roji yang sekali lagi menghasut sang raja. Kali ini Roji mengusulkan untuk menangkap dan menyerahkan Nanang kepada negara Zhou sebagai bentuk ketulusan dan keseriusan untuk berdamai. Setelahnya sang raja pun pergi ke aula kerajaan dan di sana ternyata ada Nanang yang sudah menunggu dari subuh dan sekarang udah waktu duha. Bahkan Nanang sampai lupa mandi dan terlihat jerami masih menempel di kepalanya. Nanang pun menjelaskan bagaimana cara memenangkan peperangan tersebut. Karena target utama negara Zhou adalah negara Yan, jadi negara Zhou akan berusaha untuk bisa dengan cepat menguasai kota Liang agar tidak mubazir waktu, tenaga, pikiran, duit, dan lain sebagainya. Sehingga kunci kemenangannya ialah bagaimana kota Liang bisa bertahan selama mungkin.
Kemudian Nanang juga meminta raja untuk memberinya komando militer tertinggi sehingga Nanang bisa memberikan instruksi kepada para pasukan dalam strateginya. Dan untunglah waktu itu raja belum melakukan rutinitas ngoplosnya sehingga otaknya masih bekerja dengan baik dan menerima saran dari Nanang. Dan kemudian di hadapan para prajurit dan petinggi kerajaan termasuk Pangeran Liang, raja pun memberikan Nanang jabatan sebagai Menteri Pariwisata. Salah, maksudnya sebagai Panglima TNI. 追随隔离先生，听候调遣，违抗隔离先生差遣者。 Segera setelah mendapat jabatan, Nanang pun melakukan rapat dadakan untuk membahas cara bertahan dari serangan negara Zhao. Di rapat itu, Pangeran Liang mengatakan bahwa gerbang selatan adalah titik paling lemah dari kota Liang. Dan oleh sebab itu, Nanang pun memberikan perintah untuk membangun benteng pertahanan di gerbang selatan. Dan harus jadi dalam waktu 7 hari. Namun seorang rakyat jelata mengatakan hal tersebut mustahil karena mengambil batu dari gunung saja sudah makan waktu yang sangat lama. Nanang pun segera menghadap Raja Liang untuk meminta izin membongkar tembok istana untuk dijadikan bahan dalam pembangunan benteng di gerbang selatan agar bisa mencapai target 7 hari jadi. Dan alhamdulillah raja pun setuju dengan rencana Nanang dan pembangunan benteng pertahanan pun dimulai segera setelahnya. Kemudian Nanang memilih seorang prajurit yang kita sebut saja Cecep untuk menjadi pimpinan pasukan pemanah. Namun Pangeran Liang kurang senang dengan keputusan Nanang karena menurutnya skill memanah Cecep masih di bawah rata-rata. Bahkan Pangeran Liang menyuruh prajurit lain untuk menangkap Cecep. Hal tersebut pun dihentikan oleh Nanang. Dan kebetulan di sana ada Roji, si tukang hasut yang menyaksikan hal tersebut. Roji pun mengusulkan agar sang pangeran berduel dengan Cecep adu kehebatan skill memanah. Nanang pun menerima usul tersebut lalu menunjuk ujung sebuah tiang, tapi bukan tiang bendera atau tiang listrik, pokoknya tiang lah ya. Dan ujung tiang itu adalah target untuk dipanah. Dan masing-masing peserta yaitu Pangeran Liang dan si Cecep mendapat 5 kali kesempatan memanah. Kedua peserta berhasil mengenai sasaran. Namun pas giliran terakhir Pangeran Liang bukan cuma mengenai target, bahkan menjatuhkan 1 anak panah. Dan itu the next level skill. Dengan jumawanya Pangeran menawarkan Cecep untuk mundur dan mengatakan akan mengampuni Cecep. Tapi bukannya mundur, ternyata Cecep masih yakin bisa kalahkan si Pangeran. Cecep pun pasang muka serius lalu menembakkan panahnya. Dan kali ini panah Cecep menjatuhkan semua anak panah yang sudah nancap di ujung tiang itu. Sungguh luar biasa. Ternyata selama ini si Cecep cuman pura-pura cupu agar si Pangeran senang karena merasa paling jago dalam memanah. Keesokan harinya pas tengah hari, tepatnya setelah waktu zuhur, Nanang mendapat undangan buat main catur dari jenderal utama negara Zhao bernama Jenderal Budi. Nanang pun menerima undangan tersebut dan pergi keluar benteng kota Liang sendirian. Kemudian menuju sebuah bukit yang terletak tepat di depan gerbang selatan. Dan di sana sudah menunggu Jenderal Budi untuk bermain catur. Dan sambil bermain, sang jenderal menawari Nanang untuk menyerahkan kota Liang. Namun Nanang menolak untuk menyerah sebelum berperang. Mendengar keputusan Nanang tersebut, negara Zhao pun mulai melakukan serangan ke kota Liang. Setelah regu pemanah dikerahkan, sekarang giliran garis depan pasukan negara Zhao maju dan mencoba untuk menembus gerbang selatan. Strategi pertama dari Nanang yaitu dengan membakar jerami yang dicampur belerang di luar dinding tembok sehingga membuat asap tebal yang mengganggu jarak pandang dan membuat pasukan negara Zhao kesulitan untuk bernafas. Dan hasilnya formasi pasukan negara Zhao menjadi kacau, kemudian barulah regu pemanah kota Liang pun mulai menyerang. Namun taktik pertama Nanang tak mampu menahan gelombang serangan pasukan negara Zhao. Dan pasukan negara Zhao tetap mampu mendobrak gerbang selatan. Tetapi ternyata ada taktik lain yang disiapkan oleh Nanang, yaitu antara gerbang selatan dan dinding kota Liang dibuat beberapa kolam yang sudah diisi penuh dengan pertamak. Dan di atasnya sudah ada gentong yang juga berisi pertamak. Nah, di saat pasukan negara Zhao mulai masuk untuk membuka gerbang kota, saat itulah seseorang yang ditugaskan untuk menarik tali akan memicu sebuah panah yang akan menembak gentong tadi. Namun apes belum sempat panah api terpicu, yang ditugaskan menarik tali tersebut malah kena panah. Nanang yang melihat hal tersebut pun langsung meraih tali tadi sambil melompat dan berhasil membuat anak panah memecahkan gentong sehingga membakar area antara gerbang kota dan gerbang selatan.
Tetapi nahas Nanang malah ikut terjebak di tengah kobaran api antara gerbang selatan dan dinding kota Liang. Di saat Nanang masih kebingungan untuk mencari jalan keluar, saat itu pula muncul Jenderal Asep yang memang udah dendam sama Nanang sejak awal film karena sudah dipermalukan. Jenderal Asep pun langsung menyerang Nanang dengan pedangnya. Namun Nanang dengan sigap mampu membalas serangan Jenderal Asep, bahkan Nanang berhasil menusuk keteknya Jenderal Asep lalu menyandranya. Pasukan negara Zhao yang ingin memanah Nanang malah mengenai Jenderal Asep. Dan tak lama kemudian Pangeran Liang pun memerintahkan untuk menurunkan tali untuk membantu Nanang keluar dari kepungan api dan kepungan negara Zhao. Sehingga Nanang pun berhasil selamat dan melepaskan Jenderal Asep yang kini terkapar. Pasukan negara Zhao pun segera mengevakuasi Jenderal Asep yang terluka parah. Dan saat itu pula Jenderal Budi melihat kalau salah satu jenderal pasukannya jadi korban keganasan pasukan kota Liang. Dengan marahnya Jenderal Budi pun memerintahkan pasukannya untuk meratakan kota Liang. Sedangkan di atas kota Liang ada Cecep yang kali ini membuktikan skillnya sekali lagi. Cecep menembakkan panahnya ke arah Jenderal Budi dan berhasil mengenai lengan Jenderal Budi. Dan akibat dari hal tersebut pasukan negara Zhao pun memutuskan untuk mundur. Sedangkan di dalam kota Liang, Nanang yang baru saja selamat tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri karena kelelahan. Pada malam hari, Nanang yang tadi tak sadarkan diri ternyata sudah dibawa ke sebuah rumah untuk beristirahat. Dan di sampingnya ada Jenderal Nia yang duduk menjaga Nanang. Dan tak lama kemudian Nanang pun terbangun. Kemudian Nanang pun segera ingin pergi dari rumah itu karena takut terjadi fitnah antara mereka berdua. Sebelum Nanang pergi, Jenderal Nia ingin memberikan sebuah sepatu kepada Nanang karena sepatunya Nanang sudah bolong. Namun Nanang gengsi menerima pemberian dari seorang perempuan sehingga Nanang pun menolaknya. Begitu Nanang keluar dari rumah tersebut, ternyata di luar rumah sudah berkumpul masyarakat kota Liang yang ingin berterima kasih karena Nanang sudah berhasil menyelamatkan kota Liang. Di tempat lain, di markas negara Zhao diadakan pemakaman untuk Jenderal Asep yang telah gugur. Dan pemakaman tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Budi yang sudah sembuh dari panahnya Cecep setelah berobat ke puskesmas terdekat. Beberapa hari setelah pertempuran pertama, malam itu Nanang dan Jenderal Nia menyelinap untuk mengamati perkemahan pasukan negara Zhao. Dan dari sana Nanang mengetahui rencana pasukan negara Zhao selanjutnya, yaitu pasukan negara Zhao sedang menggali terowongan untuk memasuki kota Liang. Namun saat mereka akan pergi, salah seorang prajurit negara Zhao memergoki mereka, sehingga terjadilah kejar-kejaran. Hingga akhirnya Nanang dan Jenderal Nia terpojok di sebuah tebing, dan membuat mereka tak bisa lari lagi dari kejaran pasukan negara Zhao. Dan tak ada pilihan lain kecuali melompat dari tebing itu ke sungai yang terhampar di bawahnya. Nanang dan Jenderal Nia akhirnya selamat dan pasukan negara Zhao berhenti mengejar mereka. 你会跳吗？ 能下来走一走。 Begitu sampai di kota Liang, Nanang pun langsung mencari jalan keluar terowongan yang digali oleh pasukan negara Zhao dan segera membuat perangkap. Nanang juga sempat berunding dengan Pangeran Liang dan Jenderal Joko yang lupa saya sebutkan di awal. Jenderal Joko merupakan orang kepercayaan Raja Liang. Beberapa hari setelahnya, pada malam itu, puluhan pasukan negara Zhao pun memasuki kota Liang melalui terowongan. Dan yang pertama keluar dari terowongan tersebut ialah beberapa budak yang dipaksa membantu menggali terowongan itu. Barulah kemudian pasukan negara Zhao. Sedangkan di luar kota Liang sudah berkumpul seluruh pasukan negara Zhao menunggu gerbang yang akan dibuka oleh pasukan yang sudah berhasil masuk tadi. Tetapi ternyata pasukan negara Zhao malah masuk dalam perangkapnya Nanang. Jenderal Joko kemudian memerintahkan pasukannya untuk membantai pasukan negara Zhao yang sudah masuk ke dalam kota Liang. Di saat bersamaan, saat pembantaian sedang berlangsung, ada seorang budak yang ikut membantu pasukan negara Zhao membuat terowongan menjadi panik. Budak ini kita sebut saja Karyo. Tak ingin mati konyol, Karyo pun kemudian menyandera seorang bocah agar bisa selamat dari amukan masyarakat kota Liang. Nanang kemudian membujuk Karyo untuk melepaskan bocah tersebut, dan Nanang berjanji akan melindungi Karyo dari amukan massa. Karyo pun melepaskan bocah tadi, dan segera setelahnya massa pun langsung menghakimi Karyo. Dan Nanang pun menepati janjinya untuk melindungi Karyo. Nanang pasang badan untuk menangkis pukulan massa terhadap Karyo. Dan beruntung beberapa pasukan kota Liang datang dan berhasil menenangkan massa. Karyo pun selamat dari amukan massa. Karyo diampuni karena dia bukan bagian dari pasukan negara Zhao. Dia hanya seorang budak yang dipaksa menggali terowongan. Sedangkan di luar kota Liang, Jenderal Budi terlihat sangat kesal karena sekali lagi dikalahkan oleh Nanang dan memutuskan untuk kembali ke perkemahan.
Keesokan harinya Nanang mengantar Karyo untuk pergi dari kota Liang demi keamanan jiwa Karyo. Lalu Nanang pun kembali ke kota Liang. Begitu sampai di kota Liang, Nanang bertemu Jenderal Joko yang memintanya untuk pergi bersama ke istana. Karena Raja Liang ingin memberi penghargaan atas kesuksesan Nanang dalam menghalau negara Zhao. Namun Nanang menolak untuk ikut ke istana dan menolak untuk diberi penghargaan setelah banyaknya mayat yang bergelimpangan. Karena Nanang kurang setuju dengan keputusan Jenderal Joko yang membantai pasukan musuh walau sudah menyerah. Malam itu Nanang merenung sendirian di kamarnya. Kemudian datanglah Jenderal Nia dengan maksud memberikan sebuah jaket agar Nanang tidak kedinginan. Namun Nanang masih merasa kedinginan sehingga Jenderal Nia pun kini membuka baju dan menawarkan tubuhnya untuk menghangatkan Nanang. Tapi entah apa yang ada di pikiran Nanang, dengan bodohnya dia menolak rejeki nomplok yang diberikan Jenderal Nia dengan sukarela. Sehingga adegan ecek-ecek pun gagal. Dan Jenderal Nia pun kembali memakai bajunya lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, mata-mata kota Liang melihat ribuan pasukan negara Zhao bergerak menuju negara Yan dan pergi meninggalkan kota Liang. Melihat hal tersebut, mata-mata itu pun segera melapor kepada Raja Liang. Setelah mendengar laporan dari si mata-mata, Rozi, si penasihat kerajaan pun yakin kalau pasukan negara Zhao sudah menyerah untuk menaklukkan kota Liang. Lalu memberi saran kepada Raja Liang untuk segera mencopot jabatan Nanang sebagai Menteri Pertahanan. Karena ditakutkan Nanang akan melakukan kudeta. Dan karena sekarang rakyat lebih menghormati Nanang daripada Raja Liang sendiri. Raja Liang pun setuju dengan pendapat penasehatnya lalu mengalihkan jabatan Menteri Pertahanan kepada Jenderal Joko. Pada malam hari itu, Nanang yang baru kembali setelah berkeliling melihat pemandangan di luar dinding kota tiba-tiba dikepung oleh pasukan negara Liang. Kemudian Jenderal Joko menyebutkan tuduhan kepada Nanang atas penghasutan kepada rakyat untuk melakukan kudeta. Dan tak lama datanglah Pangeran Liang, kemudian menyerang Nanang dengan sebuah pedang. Nanang pun berusaha menghindar dari serangan Pangeran Liang. Dan saat itu pula Pangeran Liang membisikkan kepada Nanang untuk menjadikannya sandera agar bisa keluar dari kota Liang. Dan ternyata Pangeran berusaha menyelamatkan Nanang dari kezaliman ayahnya sendiri. Nanang pun kemudian membawa pangeran keluar dari kota Liang hingga mereka berada di balik bukit dan lepas dari penglihatan pasukan kota Liang. Dan kemudian datang beberapa rakyat kota Liang yang ternyata sudah muak dengan raja dan ingin ikut serta dengan Nanang pergi dari kota Liang. Namun belum sempat jauh Nanang dan beberapa rakyat pergi, Jenderal Joko memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah melewati bukit yang menghalangi pandangan mereka dengan maksud untuk membunuh Nanang. Tetapi panah-panah tersebut malah mengenai Pangeran Liang. Sehingga Pangeran Liang pun tewas di tempat. Sedangkan Nanang berhasil selamat walau terluka setelah satu anak panah mengenai punggungnya. Jenderal Joko pun disalahkan atas kematian Pangeran Liang. Tetapi Raja Liang tidak langsung menghukum Jenderal Joko. Raja Liang memerintahkan Jenderal Joko untuk mencari Nanang walau ke ujung dunia. Setelah berhasil barulah Raja Liang akan memutuskan hukuman apa yang akan dikenakan kepada Jenderal Joko. Masih ingat Karyo? Orang yang diselamatkan Nanang dari amukan massa. Nah, berkat Karyo, Nanang berhasil selamat dan sekarang mereka tinggal di dalam gua. Keesokan harinya diadakan sidang dadakan oleh Raja Liang. Dan di sana sudah ada beberapa orang tersangka yang diduga pro dengan Nanang. Dan Raja Liang pun tak segan-segan mengeksekusi mereka. Dan saat itu pula dengan lantangnya Jenderal Nia membela Nanang. Tak senang mendengar omelan Jenderal Nia, Raja Liang pun memerintahkan untuk memotong lidah Jenderal Nia. Sehingga Jenderal Nia pun sekarang menjadi gagu, lalu dikurung di dalam penjara. Kita beralih ke sebuah bukit di dekat kota Liang. Yang ternyata di sana ada Jenderal Budi memberikan pidato untuk membakar semangat bertarung pasukannya. Dan ternyata hanya beberapa ribu pasukan yang digerakkan menuju negara Yan. Agar mengecoh kota Liang seolah-olah mereka telah mundur total. Padahal masih ada ribuan pasukan negara Zhao yang bersembunyi dan siap menyerang saat kota Liang sudah mulai merasa aman dan lengah. Dan malam itu diadakan upacara eksekusi untuk menghabisi Jenderal Nia. Namun beruntung belum sempat Jenderal Nia dieksekusi, pasukan negara Zhao mulai menyerang kota Liang. Kali ini mereka menyerang menggunakan balon udara. Yang gue heran kenapa nggak dari awal pakai balon udaranya. Akibat serangan dadakan dari negara Zhao membuat eksekusi Jenderal Nia pun ditunda untuk sementara waktu. Dan Jenderal Nia dikembalikan ke dalam penjara. Dan perang pun berkecamuk tak terhindarkan. Kali ini terjadi di dalam kota Liang.
Cecep beserta regu panah yang setia bersamanya memilih untuk tidak ikut dalam pertempuran, dan begitu keluar dari kota Liang dia pun bertemu Nanang. Kita kembali lagi ke dalam kota Liang, tepatnya di kantor Departemen Pertahanan. Ada Jenderal Joko yang sudah terpojok di dalamnya. Hingga Jenderal Joko pun tewas dikeroyok pasukan negara Zhao. Perang berkecamuk semalaman dan sangat banyak korban jiwa. Hingga tiba pagi hari di mana Jenderal Budi mengumpulkan Raja Liang bersama petinggi kerajaan di depan istana. Takut dibantai oleh pasukan negara Zhao, si Jancok Rozi kali ini beralasan kepada Jenderal Budi kalau melawan negara Zhao adalah idenya Nanang, dan mengatakan kalau sebenarnya kota Liang berniat menyerah saja. Jenderal Budi pun mengirim utusan untuk memberi kabar kepada Nanang, yaitu Nanang harus datang ke kota Liang, dan jika Nanang tidak datang maka seluruh rakyat kota Liang akan dibantai. Dengan menunggangi seekor kuda, Nanang pun memasuki kota Liang yang sudah dipenuhi pasukan negara Zhao hanya seorang diri. Tanpa panjang lebar, Nanang pun langsung menantang Jenderal Budi untuk duel 1 lawan 1, agar tak menghasilkan lebih banyak korban jiwa. Tak peduli siapa yang menang atau kalah, setelah duel tersebut peperangan akan berakhir, dan Jenderal Budi menerima tantangan Nanang untuk berduel. Nanang dan Jenderal Budi pun masuk ke dalam sebuah ruangan di dalam benteng kota Liang. Tapi bukannya bertarung, mereka malah ngobrol. Nanang ternyata hanya mengulur waktu, karena di tempat lain Karyo sedang menggali terowongan yang pernah digalinya untuk memasuki kota Liang. Kali ini Karyo menghubungkan terowongan tersebut dengan aliran sungai, sehingga air pun tersembur dari jalanan kota Liang dan membuat beberapa pasukan negara Zhao terlempar. Tak lama kemudian datanglah Cecep beserta yang lainnya menyerang pasukan negara Zhao. Bahkan rakyat pun tak tinggal diam melihat hal tersebut dan ikut membantu, sehingga membuat pasukan negara Zhao kewalahan. Jenderal Budi yang melihat hal tersebut pun mengakui kekalahannya dan mengakui kehebatan strategi Nanang. Lalu Jenderal Budi meminta Nanang untuk pergi dari situ, sedangkan Jenderal Budi memilih untuk tinggal di sana dan mati daripada pulang membawa kekalahan. Nanang pun kemudian segera pergi dari sana dan langsung menuju ke lembaga pemasyarakatannya kota Liang untuk mencari Jenderal Nia. Dan ternyata air sudah menggenangi penjara tersebut. Akhirnya Nanang pun berhasil menemukan Jenderal Nia, namun sangat disayangkan Jenderal Nia tak terselamatkan karena keburu tenggelam dan tewas. Sedangkan di tengah kota Liang, pasukan negara Zhao berhasil dipukul mundur oleh pasukan yang dipimpin oleh Cecep. Sedangkan Jenderal Budi yang memilih untuk menetap tadi tewas setelah Raja Liang memerintahkan pasukannya untuk menghujani ruangan di benteng tersebut dengan panah. Setelahnya Raja Liang pun dengan bangganya menaiki seekor kuda merayakan kemenangan tersebut, yang padahal dia nggak lakuin apa-apa. Kemenangan tersebut diraih karena strategi Nanang dan bantuan Cecep bersama pasukan pemanah. Kemudian Nanang bersama beberapa masyarakat yang sudah muak dengan kekonyolan Raja Liang pun pergi meninggalkan kota Liang. 5 tahun kemudian Raja Liang pun digulingkan dan dieksekusi. Namun tidak sampai setahun setelahnya negara Zhao berhasil merebut kota Liang dan kemudian tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tak bosan Amang ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys. Dan jangan lupa taruh komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.